Pemerintah tak mempersoalkan investor yang memilih merelokasi pabrik ke daerah dengan upah minimum provinsi atau UMP rendah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan relokasi tidak menjadi masalah selama masih tetap di wilayah Indonesia dan tidak mengurangi kapasitas produksi. Namun pada saat yang sama, Agus Gumiwang minta kepala daerah menetapkan UMP secara wajar untuk menjaga investasi di daerah masing-masing. Sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan relokasi pabrik karena upah minimumnya murah. Di Kabupaten Semarang misalnya, upah minimum kabupaten dipatok 2,7 juta rupiah pada 2025 dan naik menjadi 2,9 juta pada 2026. Nilainya jauh di bawah UMK Karawang atau Bekasi, Jawa Barat yang hampir 6 juta rupiah. Tren relokasi pabrik ke Jawa Tengah masih akan berlanjut. Tak hanya pabrik garmen, produsen alas kaki juga melakukan hal serupa. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarko mengatakan, relokasi pabrik menjadi salah satu strategi untuk bertahan di tengah tingginya beban gaji karyawan. Sejalan dengan hal itu, Edi berharap pemerintah daerah yang menjadi tujuan baru untuk investasi, seperti Batang, Kendal, dan Jepara, mesti bekerja sama dengan pemerintah pusat serta pengusaha. Setidaknya agar proses perizinan dipermudah dan bisa berdampak pada penerimaan pajak hingga penyerapan tenaga kerja. Edi juga meminta pemerintah menata kawasan untuk menjadi lokasi baru pendirian pabrik. Langkah ini diperlukan untuk mengoptimalkan efek berganda yang dihasilkan. Misalnya, menata kawasan pasar dan menyediakan infrastruktur seperti jalan tol serta pelabuhan untuk mempermudah ekspor. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat memahami tuntutan perusahaan untuk melakukan efisiensi. Ia juga mengakui relokasi pabrik ke daerah-daerah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Namun tren ini tidak menjanjikan kualitas. Pasalnya, upah yang diterima buruh lebih rendah. Selain itu, relokasi lebih banyak mengganti tenaga kerja. Di sisi lain, relokasi pabrik ke daerah berupah rendah tak menjamin penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Bahkan ketika relokasi dilakukan dari kabupaten ke kabupaten dalam satu provinsi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi mengatakan, fenomena ini terjadi pada pabrik garmen yang pindah dari Kabupaten Semarang ke Kabupaten Grobogan. Tadinya, kata Ristadi, 8.000 buruh menyusut menjadi 3.000 buruh. Seiring dengan fenomena ketimpangan upah dan relokasi pabrik, KSPN mengusulkan agar formulasi upah dihitung dengan memperhatikan disparitas upah. Menurut Ristadi, daerah dengan UMP tinggi tidak perlu mendapatkan kenaikan tahunan lebih besar. Sedangkan daerah berupah rendah harus naik lebih tinggi. Namun usulan ini belum terwujud hingga pengumuman UMP 2026 oleh pemerintah yang juga direspons protes kalangan serikat pekerja lain. Agar relokasi pabrik tak makin menjadi-jadi, Ristadi meminta pemerintah menjaga daya saing hasil produksi dalam negeri dengan produk impor. Pasalnya, relokasi pabrik dipicu kekhawatiran pengusaha iwal persaingan harga. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Pesasmita mengatakan, relokasi pabrik ke daerah berupah rendah dapat menjadi peluang masuknya investasi, penciptaan lapangan kerja dan efek kerambatan ekonomi nasional di daerah tujuan. Namun, hal ini tak menjamin peningkatan kesejahteraan kalangan buruh. Roni berpendapat perlu andil pemerintah untuk mencegah relokasi pabrik tanpa menekan dunia usaha. Pendekatan kebijakan ini menurut dia tidak bisa semata-mata menahan UMP, tapi juga mendorong produktivitas melalui pelatihan insentif, upskilling, dan teknologi.